adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini, tanggal 26 April 2020, kita akan mulai IPA kita. Walaupun masih beribadah di rumah, tapi kakak yakin adik-adik tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik ya. Sekarang, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah minggu pelayanan anak kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 42 ayatnya yang ke-7 hingga 12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Kau ya Tuhan tiap pagi.
adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Aduh, Kareta fokus banget nih tadi baca cerita loh. Nah, sekarang Kareta pengen ceritain juga nih ke adik-adik. Cuman sebelum Kareta cerita, Kareta mau ajakin adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terus adik-adik dengerin doa Kareta ya. Oke, baru nanti kita mendengarkan cerita sama-sama. Oh, enggak, Kareta yang cerita. Yuk, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami lewat IMPA virtual Tuhan. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Kareta yang akan menyampaikan firman. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah beserta papa mama. Kiranya Tuhan ingin memberikan kesehatan juga untuk adik-adik papa dan mama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan adik-adik yang mendengar cerita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba deh adik-adik lihat gambar ini. Ada apa ya? Ada banyak orang ditangkap sama prajurit. Prajuritnya yang mana yo? Betul, yang pakai baju warna biru. Mereka siapa ya kira-kira yang ditangkap itu? Oh, ternyata mereka adalah bangsa Israel adik-adik. Ditangkap sama siapa ya Kareta? Mereka itu ternyata ditangkap dan dibawa oleh bangsa Babel. Adik-adik, bangsa Israel itu kan banyak ya. Ada yang tua, ada yang muda, bahkan ada anak-anak juga. Kecilnya sama loh, seperti adik-adik. Kasian kan? Coba deh adik-adik lihat. Mereka ditangkap ya. Kenapa ya? Ayo kita cari tahu. Oh, ternyata bangsa Israel ini ditangkap karena Tuhan menghukum mereka. Kok Tuhan menghukum mereka terus mereka ditangkap? Iya, karena itu adalah akibat dari mereka tidak taat kepada Tuhan Allah. Adik-adik tahu nggak? Selama bangsa Israel berada di Babel, mereka hidup sangat menderita loh. Karena orang yang dewasa harus bekerja siang dan malam. Nah, selama orang dewasa itu bekerja siang dan malam, mereka itu dikawal sama tentara-tentara yang tadi. Akibatnya, anak-anak yang di sana itu mereka harus bisa mandiri. Tuh, bahkan ada yang harus hidup terpisah dengan orang tuanya. Coba adik-adik bayangin, kalau mama papa pergi sebentar, terus adik-adik di rumah sendirian, pasti adik-adik takut, khawatir, cemas, dan gelisah kan? Aduh, bayangin deh, kalau waktu itu anak-anak bangsa Israel yang dimana papa mamanya harus bekerja, bahkan ada yang terpisah dari orang tuanya, mereka harus mandiri. Nih contohnya, Kareta ada anak kecil yang boboknya sendiri, gak ditemenin papa mama. Tuh contohnya. Terus ada juga mereka harus makan sendiri tanpa disuapin adik-adik. Lihat deh, makannya apa sih nih ya? Oh, makan sayur. Ya, mereka jadi makan sendiri, nggak disuapin, ya kan? Terus juga nih, ada yang pakai sepatu sendiri. Wah, pasti adik-adik di rumah yang TK udah bisa pakai sepatu sendiri dong, ya kan? Terus ada lagi nih, Kareta punya gambar. Tuh, jadi belajar sendiri. Saking mandirinya adik-adik, anak-anak bangsa Israel waktu di Babel, mereka harus benar-benar melakukan aktivitasnya sendiri, tanpa adanya orang dewasa di samping. Tapi kira-kira
adik-adik yang waktu di bangsa Israel yang di Babel ini, mereka takut nggak ya? Takut sih, Kareta yakin. Mereka khawatir juga. Tapi mereka terus berdoa sama Tuhan Allah, adik-adik. Karena berkat doa yang mereka naikkan kepada Tuhan Allah, mereka jadi mempunyai keberanian untuk mandiri. Nah, jadi karena doa Tuhan menolong. Tuhan membantu adik-adik pada masa itu, anak-anak kecil pada masa itu, untuk melakukan aktivitas mereka tanpa didampingi orang dewasa. Begitu adik-adik. Sekarang Kareta tanya nih, adik-adik siapa di antara adik-adik yang sudah bisa makan sendiri? Angkat tangannya. Terus yang sudah bisa mandi sendiri? Angkat tangannya. Yang sudah bisa belajar sendiri adik-adik TK? Angkat tangan. Wah, hebat. Yang belum gak apa-apa ya adik-adik Patita. Nanti seiring bertumbuh besarnya adik-adik juga pasti bisa mandiri, ya kan? Terus jangan lupa nih, adik-adik selalu berdoa minta pertolongan Tuhan untuk aktivitas yang adik-adik lakukan supaya Tuhan beri kemampuan untuk bisa mandiri. Oke? Sekarang Kareta mau akhirin ceritanya. Nanti games yang Kareta kasih, adik-adik isi ya puzzle-puzzlenya. Kareta mau kasih puzzle tuh, udah dikasih bocoran tuh. Nah, sekarang Kareta mau ajakin adik-adik berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan karena sudah mendengarkan firman. Ya, yuk kita sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini adik-adik sudah duduk yang manis, duduk yang baik, mendengarkan firman Tuhan hingga selesai. Tuhan Yesus berkatilah adik-adik, papa, mama, kakek, nenek, om, dan tante yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkatilah orang-orang juga yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan mau menjaga mereka seperti Tuhan Yesus menjaga adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah! Adik-adik, untuk persembahan impa kita bisa adik-adik satukan dengan persembahan mama papa dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Untuk menutup ibadah impa kita di hari ini, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Jagaku Selalu. Adik-adik, untuk menutup impa kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati kami agar kami jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.